Halo friend, kembali lagi di YouTube JPM Channel. Ini acaranya di Makam Bung Karno, presiden kita nomor satu di Indonesia. Ini nyekar guys. Landi. Kembang endi? Kembangnya Gus Armi. Ya kembangnya lebih pas iki turut ae lho. Kuwe Gas yuk. Oke, ini di pintu masuk pendopo makam Bung Karno, Presiden RI yang pertama. Moga Pak. Ikuti terus JPM Channel. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe. Apa ya Mas? Oh mantep, keren banget. Apa ini kalau ibu? Kalau dari Apa ini? kalau sing iki ono ada ya apa sih? Ya ada. Keren nih kok. Itu ono ada apa sih? Saya tahu. Berapa ini? Ini oleh-olehnya. Gimana Mas? Oh siap. Khusus oleh-oleh nih. Bisa mampir nanti. Jadi setelah dari makam itu keluar memang sengaja diarahkan ke produk-produk UMKM Kota Blitar. Keren.
Oke, kita lanjut keluar. Ayo tuh garuan. Jatuh nanti garuk tak ya. Garuan ya. Terus berusaha. Ya, celana batik 35 kan. 103 Mas, 35. Celana batik 3 103 celana ini seharusnya 80 ya Mbak. Sampai pas itu. 80 milih-milih tenang 100. Pintu keluarnya tadi setelah di makam kita masuk ke tempat oleh-oleh, habis itu langsung keluar. Tetap ikuti terus CPM channel. Kalau hari libur rame nih. Agak sepi ya. Ini masih hari aktivitas jadi Hari ya. agak sepi. Biasanya kalau hari Sabtu, Minggu Weekend. ramai banget. Ini kita mau lihat ke mana ini? Perpustakaan. Perpustakaannya. Perpustakaan apa kayak wocone kayak Proklamator Bung Karno. Siang mulai rame lur, sakmono beya nih. Oke, berikut biografi atau riwayat singkat Bung Karno. Beliau lahir 6 Juni 1901 di Surabaya. Nama kecil Kusno Sosrodiardjo, putra dari R. Sukemi Sosrodiardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai Sarimben. Sewaktu kecil pernah tinggal di tempat kakeknya di Tulungagung. Pada usia 6 tahun ikut dengan ayahnya yang bertugas di Mojokerto sebagai mantri guru. Beliau mulai bersekolah di sekolah Ongkoluru atau RT Inland School. Kemudian dipindahkan oleh ayahnya ke Europe Skill Leger School atau ELS agar bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Setelah lulus dari ELS, beliau melanjutkan sekolah ke Burger School atau HBS, sekolah menengah yang ditempuh selama 5 tahun di Surabaya, dan indekos di rumah Bos Cokraminoto. Selama bersekolah di Surabaya, banyak berdiskusi dengan para tokoh-tokoh nasional karena rumah Pak Cokro sering dijadikan tempat para pejuang berkumpul. Waktunya banyak dihabiskan untuk membaca buku dan belajar berpidato. Setelah lulus dari HBS, beliau melanjutkan lagi kuliah di jurusan Teknik Sipil di Tekniske School atau THS di Bandung, dan mulai aktif dalam perjuangan pergerakan serta menemukan konsep perjuangannya, yakni Marxisme. Di awal perjuangan, beliau mendirikan ASC bersama teman-teman nasionalis di Bandung. Bersama Insinyur Anwari mendirikan Bioarsitek. Sebagai kelanjutan ASC, mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia yang merupakan cikal bakal Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tanggal 4 Juli 1927. Pemerintah kolonial Belanda khawatir dengan pergerakan PNI. Akhirnya menangkap Bung Karno, Maskun, Gatot, Mangkuprojo, dan Supriyana Dinata pada 29 Desember 1929. Kemudian dimasukkan ke penjara Sukamiskin dan Bankil di Bandung. Dalam sidang di pengadilan Landrat Bandung, membacakan pledoi Indonesia menggugat dan dijatuhi hukuman selama 4 tahun. Keluar dari penjara, bergabung ke Partindo. Setelah itu beliau diasingkan ke Indi Flores selama 4 tahun dan mendirikan kelompok sandiwara Kelimutu
yang melahirkan beberapa judul naskah tunil. Bung Karno juga belajar Islam dengan berkorespondensi tentang agama Islam dengan tokoh persis atau Persatuan Islam A.Hasan dari Bandung. DND menemukan istilah Pancasila yang lahir dari hasil perenungannya di bawah pohon sukun. Karena penyakit malaria, atas usulan dari M.H. Tamrin, dipindahkan pengasingannya ke Bengkulu tahun 1938. Selama pengasingan di Bengkulu, beliau berkenalan dengan Hasanuddin, merupakan pengusaha dan tokoh Muhammadiyah. Aktif dalam bidang pengajaran di organisasi Muhammadiyah serta mendirikan kelompok sandiwara dengan Monte Carlo. Tahun 1942, Belanda menyerah pada Jepang di Kalijati, Subang. Bung Karno dibawa Jepang ke Jakarta agar mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk membantu dalam Perang Asia Pasifik. 1943, beliau menjadi Ketua Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. 1945, berpidato dalam sidang BPUPKI di Gedung Pejambon, Jakarta, mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 1 Juni. Selanjutnya diangkat menjadi Ketua Panitia 9. Beliau dipilih sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Saat berita kekalahan Jepang sampai di Indonesia, golongan muda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, dan memaksa mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. 18 Agustus 1945, bersama Bung Hatta diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. 1946, ibu kota pindah ke Yogyakarta karena situasi Jakarta tidak aman. 1948, meletus pemberontakan PKI di Madiun di bawah pimpinan Musso. 1949, diasingkan ke Brastagi, Rapat, kemudian ke Bangka. Setelah perjanjian Rum-Rujen, dikembalikan ke Yogyakarta. Masih 1949, konferensi meja bundar terjadi di Den Haag dengan hasil pengakuan secara de jure Indonesia menjadi negara serikat di bawah Uni Indonesia Belanda dan ditunjuk sebagai Presiden RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dan berikut kiprah beliau di dunia internasional. 1950 kembali ke Jakarta dengan RIS dibubarkan dan menjadi NKRI. 1955 berpidato di Konferensi Asia Afrika atau KAA dengan judul Lahirkanlah Asia Baru dan Afrika Baru. Konferensi Asia Afrika mengakibatkan merdekanya negara-negara Asia dan Afrika. 1959 mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. 1960 berpidato di depan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan judul To Build to the World Anew atau Membangun Dunia Baru, yang berisi tawaran gagasan tentang perumusan nilai-nilai Pancasila dalam piagam PBB. 1961 memberikan Komando Pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan Tri Komando Rakyat atau Trikora. 1963 membuka Game of the New Emerging Force atau Ganevo di Jakarta. 1964 mengomandokan Dwikora. 1965 membuka Konferensi Islam Asia Afrika atau KIAA di Jakarta. 1966 mengeluarkan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret kepada Letnan Jenderal Soeharto. 1967 tahun berakhir menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar pada tanggal 22 Juni 1970. Berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1970, Bung Karno Putra Fajar oleh Solihin Salam. Kemeja putih yang
biasa pakai Bung Karno juga. Masa muda kayak nih. Ya masa-masa menjabat presiden juga pakai ini Mas. Jadi yang di sini hampir semua barang-barang di sini itu yang pernah dipakai sama Bung Karno, Presiden RI yang pertama. Peci Mas, peci. Nah, ini pecinya. Peci yang ini kacamata yang kita tahu cuma di Di foto. gambar, ya cuma di foto. Ini yang sering dipakai. Ini pecinya. Ini pecinya. Jadi sekali lagi di sini hampir semua barang-barang di sini yang pernah dipakai sama Bung Karno. Oke, lanjut. Nah ini Mas, ini foto dari kecil sampai masa kecilnya. Ya gantengnya kurang lebih sama lah Kayak siapa? Iya kayak sama aku. Gagah. Lihat dari kecilnya Mas. Dari kecil sudah kelihatan lihat dari kecil sudah kelihatan berwibawa. Memang beliau memang sangat pantas memimpin negara Republik Indonesia. Nah ini keris Kiai Sekar Jagad. Ini namanya Kiai Sekar Jagad. Belong to Bung Karno. Donation from Harjo Wiyoto. Saya Inggris. Bahasa Inggrisnya meletre. Inggris. Ini Herino Abdul. Foto tahun 1955 Mas. Masa tuanya itu ya. Udah. Wih, apa ini? Kas zaman dulu Mas ya. Tahu Sama ibu Presiden negara. sekarang ya namanya. Naik sepeda unta di tahun 1950. 1950. Masalah banget. Namanya siapa, teman? Namanya siapa? Ibu negara. Ibu negara, Ibu Soekarno. Ibu negara. Oke. Hebat. Lupa saya. Juga pencinta seni kan, Mas? Iya. Jadi memang Bung Karno itu seniman seperti saya juga. Iya. Pertahankan revolusi di atas real apa dibacanya? Maklum. Orang baru. Ini jelasnya. Realnya yang asli. Jadi masih jangan lama ini. Asli ya. Pertahankan revolusi di atas rinja yang asli. Jadi spray bertuliskan pertahankan revolusi di atas realnya mungkin ya. Yang asli itu yang asli. Masih tulisan Latin ini. Karya Ini karya Pak O. Pak Oo. Sudah kenapa O? Siapa Pak Oo? Nama aslinya Pak Dukut Hendronoto. Saya tahu kan? Oh iya. Makanya kita kasih tahu. Pak Oo. Yang terakhir burung Garuda Pancasila. Asli. Ya kita lihat aja. Oke lah gede. Mas.
Bentar. Ini. Ini kan. Keren. Ini artinya apa Mas ya? Ini kalau kepala Nanti aja, nanti tak jelaskan. Soalnya aku kan mau presentasi juga, mau jelaskan tentang burung garuda Pancasila. Jangan lupa foto saya Mas. Oh iya. Foto Mas. Iya. Satu, Ren. Next kita ke pantai Jolo Sutro. Tapi lanjut part 2. Part 2. Tetap ikuti terus CPM channel. Saja saya. CPM channel. Oke, sampai ketemu di part 2. Di pantai mana? Pantai mana? Pantai mana? Jolo Sutro, teman-teman ya. Jolo.